Beragam peristiwa terjadi dalam sepekan terakhir, mulai dari imbauan BP3MI terkait kerja non-prosedural di Kamboja, jembatan amblas, hingga banjirop merendam permukiman warga. BP3MI Kepri mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda dengan tawaran kerja non-prosedural di Kamboja yang menjanjikan gaji besar. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sekitar 70.000 WNI bekerja secara ilegal di Kamboja, termasuk warga Kepri. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor judi online dan scammer, sementara sebagian kecil bekerja di rumah makan, bengkel, dan salon. Korban biasanya berusia 25 hingga 30 tahun, tergiur gaji antara 700 hingga 1.000 US dollar per bulan. Untuk mengantisipasi masalah ini, BP3MI Kepri gencar melakukan sosialisasi di sekolah, kampus, desa, hingga dinas-dinas terkait. Jembatan di Jalan Raya Kawal Bintan amblas sehingga akses utama menuju Pantai Trikora ditutup sementara. Kondisi jembatan yang berlubang dianggap membahayakan pengguna jalan, sehingga langkah penutupan diambil demi keselamatan. Untuk sementara, pengendara bisa melalui jalan lama di Kampung Lome untuk menuju ke Pantai Trikora Bintan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. MK menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penghapusan aturan ini, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Awal tahun 2025, banjirop merendam sejumlah kawasan pesisir di Tanjung Pinang, termasuk permukiman warga di Jalan Lembah Purnama dan Posyandu Bunga Rampai 1 yang terletak di Gang Selayar Jalan Lembah Purnama. Ketinggian air mencapai betis orang dewasa sejak pagi, membuat warga khawatir akan potensi banjir lebih parah jika hujan deras turun. Mengantisipasi banjirop susulan, warga pun bersiaga dengan memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sebanyak 70 wisatawan asing tiba di Pelabuhan Bandar Bentan Telani Lagoy, Kabupaten Bintan pada awal 2025. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa bersama jajaran pemerintah Kabupaten Bintan. Niluh Puspa mengungkapkan harapannya agar kunjungan wisatawan asing ke Kepri terus meningkat. Target 16 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025 menjadi fokus Kementerian Pariwisata, dengan Kepri sebagai salah satu pintu masuk utama selain Bali dan Jakarta. Pengumuman hasil seleksi P3K 2024 menyebabkan lonjakan permohonan SKCK di Polres Bintan dan Polresta Tanjung Pinang. PS Wakasat Intelkam Polresta Tanjung Pinang Ibtu Zulkarnain mengatakan lebih dari 700 pemohon SKCK dilayani setiap hari. Demi memberikan kenyamanan, pihak kepolisian berinisiatif dengan menyediakan fasilitas seperti tenda, meja, dan kursi bagi para pemohon. Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polres Bintan AKP Prasojo menyebutkan bahwa peningkatan ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan hari biasa. Rata-rata, pemohon membutuhkan SKCK sebagai syarat administrasi untuk pemberkasan P3K. Tim Redaksi GoTV News melaporkan.